Iqbal menatap dingin foto Maylin yang tiba-tiba muncul di rumahnya, dengan secarik tulisan mengancam, "Kita belum selesai." Hatiku berdebar. Apakah aku sudah benar-benar bebas dari jebakan keluarga gelap itu? Atau justru baru memulai mimpi buruk yang lebih dalam? "Dan kalau kau setuju, malam ini juga kita berangkat," kata pria bertubuh kurus dengan jaket kulit kusam, sembari menyulut rokok di bibirnya. Suaranya lirih, tapi tegas. Di warung kopi pinggir jalan itu, malam menggigil. Hanya suara jangkrik dan sesekali deru motor yang memecah sepi. Iqbal menatap meja di depannya, tak menjawab. Hatinya sedang perang dengan logika. 200 juta rupiah sebulan. Angka itu terus terngiang di kepalanya sejak 5 menit yang lalu, saat pria bernama Pak Rizal itu menyebutkannya. Nominal yang cukup untuk membayar seluruh utang orang tuanya, mengobati penyakit ayahnya yang sudah setahun lebih terbaring karena stroke, dan menyekolahkan adik bungsunya sampai lulus SMA. 200 juta. Uang itu seperti pintu keluar dari lubang gelap yang selama ini menelannya hidup-hidup. Tapi ada syarat yang membuat dadanya sesak. Tidak boleh membawa ponsel, tidak boleh keluar rumah, dan yang paling aneh, tidak boleh bertanya apapun kepada sang majikan. "Kenapa segitu banyaknya?" gumam Iqbal akhirnya. Bukan sekadar penasaran, tapi lebih karena tak percaya. Ini bukan tawaran wajar. Ia bukan perawat profesional. Ia hanya seorang mahasiswa semester 5 jurusan teknik mesin, yang terpaksa berhenti kuliah karena biaya. Tapi kini, seorang calo menawarkan gaji fantastis hanya untuk merawat seorang wanita tua lumpuh di Taiwan? Pak Rizal mengembuskan asap ke udara gelap. "Kau tahu sendiri, ini kerjaan ilegal, bukan jalur resmi, tapi aku jamin, aman. Klienku orang kaya, punya rumah besar, dan dia tinggal sendiri. Dia cuma butuh seseorang yang mau tinggal bersamanya dan membantunya bergerak, makan, dan bersih-bersih. Itu saja." Iqbal menelan ludah. Ada sesuatu dalam suara Pak Rizal yang terasa seperti jebakan. Tapi bayangan rumah reot orang tuanya, suara batuk ayahnya yang makin parah, dan wajah ibunya yang makin tirus menghantam perasaannya bertubi-tubi. Semua itu membuatnya merasa seakan tak punya pilihan. "Apa aku boleh pulang dulu malam ini? Bicarakan ini dengan ibu," tanyanya pelan. Pak Rizal menggeleng cepat. "Kalau kau pulang, tawarannya batal. Ada 2 orang lagi yang siap. Tapi aku suka kau. Wajahmu jujur. Orang sepertimu cocok. Kalau kau bilang iya sekarang, kita langsung ke Jakarta, besok terbang." Iqbal terdiam cukup lama. Kepalanya panas, tapi dingin juga. Ia belum pernah sejauh ini dari rumah. Belum pernah naik pesawat. Tapi ia juga belum pernah melihat peluang seperti ini datang padanya. Ia merogoh saku celana, meraba dompetnya yang hanya berisi 50.000. Itu cukup untuk makan 1 hari, atau untuk pulang, dan menghadapi kenyataan bahwa hidupnya tak akan pernah berubah. Ia mengangguk perlahan. "Oke," katanya pendek. Pak Rizal tersenyum samar, lalu menepuk pundaknya. "Keputusan bagus." Malam itu mereka naik bus ke Jakarta. Iqbal tak bicara banyak. Ia hanya menatap jendela, melihat cahaya lampu jalan seperti garis-garis harapan yang terus memanjang. Ia tak tahu persis apa yang menunggunya. Tapi ia meyakinkan dirinya sendiri. Ini hanya sementara. Ia akan kerja keras, bertahan setahun, lalu pulang membawa cukup uang untuk mengubah hidup keluarganya. 3 hari kemudian, Iqbal sudah berada di dalam rumah itu. Sebuah rumah besar di perbukitan Taichung, Taiwan. Letaknya agak terpencil, berdiri sendirian dengan pagar tinggi dan kamera di berbagai sudut. Cuaca di luar dingin dan berkabut. Tidak ada suara dari luar selain angin yang mendesis di antara pohon bambu. Ia dijemput oleh seseorang yang mengaku sebagai pengurus rumah tangga lama, seorang pria tua berwajah datar bernama Tuan Huang. Pria itu tak bicara banyak, hanya memberi petunjuk dengan isyarat dan beberapa kata Mandarin yang tak dimengerti Iqbal. Nyonya Maylin tinggal di kamar utama, di lantai 2. Iqbal belum diperbolehkan bertemu dengannya langsung. Katanya, ada aturan ketat.
Ia hanya boleh masuk jika dipanggil. Kegiatan harian Iqbal lebih banyak membersihkan rumah, menyiapkan makanan sesuai jadwal yang sudah ditulis, dan mengecek lampu serta air di tiap sudut rumah. Semuanya terjadwal rapi. Terlalu rapi bahkan. Seakan rumah ini bukan rumah manusia, tapi seperti fasilitas pengasingan. Iqbal mulai merasa aneh ketika melihat bahwa seluruh jendela rumah ditutup rapat dengan gorden hitam tebal. Tak ada suara televisi, tak ada radio, tak ada sinyal ponsel. Ya, ponselnya sudah diminta sejak hari pertama. Dan ia tak tahu jam berapa sekarang, karena semua jam dinding pun tertutup kain putih. Ia hanya bisa menandai waktu lewat makanan. 3 kali sehari, ia harus menaruh nampan di depan pintu kamar Nyonya Meilin. Nampan itu akan diambil sendiri oleh seseorang di balik pintu. Entah Nyonya Meilin sendiri atau orang lain, ia tidak tahu. Dan anehnya, tidak ada suara apapun dari dalam. Tidak ada batuk, tidak ada isakan. Hening, selalu hening. Malam hari, pintu-pintu kamar lain dikunci dari luar, termasuk kamar Iqbal sendiri. Terkunci dari luar. Awalnya ia protes, tapi Tuan Huang hanya menatapnya dingin dan mengatakan, "Perintah Nyonya, demi keamanan." Keamanan siapa? Iqbal sering mendengar langkah kaki berat di malam hari. Kadang seperti suara tongkat menyeret lantai kayu. Tapi saat ia intip dari lubang pintu, tak ada siapapun di luar. Dan yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah suara berbisik. Pelan, seperti doa yang diucapkan dalam bahasa yang tak ia pahami. Terulang tiap tengah malam. Tapi uang itu, uang 200 juta per bulan. Ia pikir, semua ini bisa ia tahan. Ia hanya harus bertahan. Tapi malam ke-7, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Saat ia bangun dari tidur karena suara pintu kamarnya berderit perlahan. Padahal dikunci dari luar. Dan dari balik celah gelap itu, sebuah bayangan berdiri diam, tidak berkata apa-apa. Hanya menatap. Iqbal membeku di tempat tidur. Dadanya berdegup cepat, keringat dingin mengalir dari pelipis. Matanya tak lepas dari celah pintu itu, yang kini sedikit terbuka. Bayangan itu berdiri diam, lalu perlahan-lahan, menghilang. Pintu tertutup kembali dengan suara klik yang nyaris tak terdengar. Ia menunggu beberapa saat, menelan ludah. Hening kembali menyelimuti rumah besar itu, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi Iqbal tahu, ia tak bermimpi. Pintu itu benar-benar terbuka, dan ada seseorang di balik sana. Atau sesuatu? Esok paginya, saat matahari belum benar-benar muncul, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Pelan, lambat, seperti langkah seseorang yang kelelahan atau sudah tua. Iqbal membuka pintu kamarnya hati-hati. Ia ingin memastikan semuanya nyata. Di ujung lorong, ia melihat seorang wanita tua berkerudung kain tipis, berjalan terpincang sambil membawa sapu jerami. Itulah pertama kalinya ia bertemu Ahci. Tubuhnya membungkuk, kulit tangannya keriput dengan urat menonjol. Mata sipitnya selalu setengah tertutup, wajahnya kaku tanpa ekspresi. Ia tidak menoleh saat Iqbal menyapa. "Selamat pagi," ujar Iqbal dengan suara rendah. Wanita tua itu tidak menjawab, hanya mendesah pelan, lalu meneruskan menyapu lantai kayu yang sudah bersih. "Namanya Ahci," ujar suara dari belakang. Iqbal terkejut. Tuan Huang berdiri di ambang tangga, mengenakan kemeja gelap yang sama seperti kemarin. Dia sudah bekerja di sini sejak dulu, tidak banyak bicara, tapi tahu semua aturan rumah ini. Dengarkan dia, kalau tidak ingin bermasalah. Iqbal mengangguk canggung. Ia tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan dua orang asing yang kaku dan nyaris tanpa emosi seperti patung hidup. Tapi yang paling mengganggunya adalah kenyataan bahwa ia belum bertemu langsung dengan majikannya, Nyonya Meilin. Hari itu, Tuan Huang memintanya membersihkan ruang baca di lantai 2. Ruangan itu penuh rak buku tua berdebu. Jendelanya tertutup kain hitam pekat. Iqbal bekerja dengan hati-hati, sambil mencuri pandang ke arah lorong tempat kamar Nyonya Meilin berada. Lorong itu seperti memanggilnya, seolah ada sesuatu yang menunggu di sana. Menjelang siang,
Untuk pertama kalinya sejak ia datang, suara lembut terdengar dari interkom di dinding. "Bawa makan siang ke kamar saya. Sekarang." Iqbal terlonjak. Suara itu tak seperti yang ia bayangkan. Terdengar pelan, serak, namun jelas. Ada tekanan dalam tiap katanya. Ia menyiapkan nampan makanan dengan tangan gemetar, lalu berjalan menyusuri lorong menuju kamar itu. Jantungnya berdebar kencang saat ia berdiri di depan pintu besar berwarna gelap dengan ukiran naga di permukaannya. Perlahan, pintu terbuka dari dalam, dan di sanalah ia melihat Nyonya Meilin untuk pertama kalinya. Ia duduk di kursi roda elektrik, tubuhnya kecil, mengenakan jubah merah tua yang tebal dan panjang. Rambutnya putih dan digelung rapi, tapi bukan itu yang membuat Iqbal tercekat, melainkan matanya. Mata itu menatap langsung ke arahnya, tajam, tanpa kedipan, seolah bisa menembus isi pikirannya. Iqbal menunduk cepat dan membungkukkan badan. "Selamat siang, Nyonya." Tak ada balasan, hanya tatapan dingin. Ia menaruh nampan makanan di meja kecil di sampingnya, lalu berbalik, ingin segera keluar. Namun sebelum ia sempat melangkah, suara Nyonya Meilin kembali terdengar. "Namamu siapa?" Iqbal berhenti, perlahan menoleh. "Iqbal, Nyonya." "Dari Indonesia?" "Iya." Hening sesaat. Nyonya Meilin menggerakkan jarinya perlahan, dan kursi rodanya mundur dengan suara ngik-ngik pelan. "Jangan terlalu banyak bicara," katanya akhirnya. "Kerjakan tugasmu, jangan bertanya, jangan buka pintu ini tanpa aku suruh. Dan satu lagi." Iqbal menunggu dengan napas tertahan. "Jangan pernah masuk ke ruang bawah." "Ruang bawah, Nyonya?" Iqbal refleks bertanya, tapi langsung menyesali. Tatapan wanita itu berubah dingin, "Keluar." Iqbal membungkuk dan segera keluar. Jantungnya masih berdentum kencang. Suara pintu yang tertutup di belakangnya terdengar seperti penegasan. "Kau tamu di dunia yang tak kau pahami." Sejak hari itu, Iqbal menjalani rutinitas yang terasa seperti hidup di penjara sunyi. Ia membersihkan rumah besar itu, menyiapkan makanan, membantu Tuan Huang memindahkan beberapa barang tua dari gudang, dan sesekali melihat Ahci menyapu berulang kali tempat yang sama tanpa alasan jelas. Suasana di rumah itu tegang, seperti setiap orang menyembunyikan sesuatu. Kadang, Iqbal memergoki Ahci berdiri di depan lukisan besar di lorong, hanya menatap tanpa bergerak. Saat ditanya, ia hanya berkata pendek, "Nyonya muda," lalu kembali menyapu. Di malam hari, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti langkah seseorang memakai tongkat, diseret pelan. Iqbal tak berani membuka pintu. Ia hanya menutup telinga dengan bantal dan mencoba tidur sambil berdoa. Namun yang paling tidak bisa ia lupakan adalah perasaan saat mata Nyonya Meilin menatapnya. Tatapan itu hidup, bukan seperti tatapan orang lumpuh yang kehilangan kendali. Matanya, seolah tahu sesuatu yang Iqbal belum tahu. Seolah sedang mengamati, menunggu, dan mengukur keberaniannya. Pada hari kelima, saat ia mengantar makan malam ke kamar, Nyonya Meilin hanya menatapnya tanpa bicara. Tapi saat Iqbal hendak pergi, ia mendengar suara lirih seperti gumaman. "Jangan mimpi bisa keluar." Iqbal berhenti, menoleh. Tapi Nyonya Meilin hanya tersenyum kecil. Senyum yang lebih menyerupai ejekan. Ia melangkah keluar dengan dada sesak. Ia mulai sadar. Uang 200 juta itu ternyata bukan bayaran untuk kerja keras. Itu bayaran untuk menukar kewarasan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti bayangan buram yang terus mengambang dalam kepala Iqbal. Setiap pagi, ia bangun dengan rasa was-was, tubuh lelah meski baru saja tidur. Suasana rumah besar itu seakan mengisap semangat hidupnya sedikit demi sedikit. Rutinitasnya tak jauh berbeda. Bangun pagi, menyapu halaman depan yang selalu terasa lembab meski cuaca cerah, membantu Ahci menyiapkan sarapan, lalu masuk ke kamar, Nyonya Meilin untuk mengganti pakaian, menyeka tubuhnya dengan air hangat, menyisir rambut putihnya, dan mendorong kursi rodanya ke teras belakang. Teras itu sunyi, menghadap taman yang sudah ditumbuhi lumut, pohon-pohon bonsai tak terurus,
dan kolam ikan yang lebih banyak air hitamnya daripada ikannya. Nyonya Meilin jarang bicara, tapi setiap kali Iqbal berada di dekatnya, ia merasa seolah pikirannya sedang dibuka, diperiksa, dan ditelanjangi oleh tatapan wanita itu. Tatapan yang terlalu dalam untuk wanita lumpuh. Tatapan yang membuat tengkuknya selalu merinding, seakan ia berdiri di hadapan sesuatu yang bukan manusia sepenuhnya. Pernah merasa dilihat meski kamu yakin sedang sendirian? Tanya Iqbal sekali pada Ahci. Saat mereka membersihkan dapur bersama, Ahci berhenti mengelap meja. Ia menoleh perlahan. Mata tuanya menyipit. Rumah ini, tahu kamu ada di sini, gumamnya pelan, lalu kembali mengelap tanpa menjelaskan lebih lanjut. Ucapan itu menghantui Iqbal. Ia mulai merasa rumah ini memang hidup, seperti mengamati setiap geraknya, setiap langkahnya. Bahkan saat ia hanya duduk diam, ia merasa ada yang mengawasi dari balik lukisan, dari balik jendela berdebu, atau dari balik pintu yang tak pernah dibuka. Malam itu, setelah semua penghuni rumah tertidur, Iqbal merasa haus. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil air. Lorong-lorong gelap rumah itu terasa lebih panjang dari biasanya. Langkah kakinya menggema, dan tiap bayangan yang muncul di dinding membuatnya berhenti sejenak. Saat ia hendak membuka kulkas, sesuatu menarik perhatiannya dari ruang tengah. Ia melihat siluet seseorang berdiri di depan jendela besar yang menghadap taman. Rambut panjang putih, jubah merah, tegak berdiri. Iqbal langsung membeku. Itu Nyonya Meilin. Tidak duduk di kursi roda, berdiri, punggungnya lurus, kepalanya menengadah sedikit, seperti sedang menghirup udara malam. Ia tak bergerak, hanya berdiri di sana, dengan postur tenang dan kuat. Iqbal ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Ia melangkah satu langkah maju, dan saat itu juga, Nyonya Meilin perlahan menoleh. Mata mereka bertemu. Tatapan itu, malam itu, bukan lagi tatapan dingin seperti biasanya. Tatapan itu kini penuh kuasa, penuh kesadaran, penuh peringatan. Iqbal melangkah mundur, tangannya mencari pegangan di dinding. Tapi, saat ia kembali melihat ke arah jendela, sosok itu sudah tidak ada. Ia berlari kembali ke kamarnya, menutup pintu, dan bersandar dengan napas memburu. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Ia mencoba membujuk dirinya sendiri bahwa itu hanya halusinasi, bahwa mungkin itu bayangan, atau mimpi sambil berjalan. Tapi paginya, saat ia masuk ke kamar Nyonya Meilin, wanita itu kembali duduk lemah di kursi roda. Matanya mengarah keluar jendela, kosong seperti biasa, tangannya terkulai, dan saat Iqbal mulai menyekat tubuhnya dengan handuk, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya surut. Di telapak kaki Nyonya Meilin, kaki yang seharusnya tak pernah menyentuh lantai selama bertahun-tahun, ada bekas tanah dan dedaunan kering, seolah ia benar-benar berjalan semalam. "Ibu, semalam," kata Iqbal lirih, nyaris tak berani menyelesaikan kalimatnya. Nyonya Meilin tidak menjawab, tapi sudut bibirnya naik sedikit. Senyum samar, senyum yang mengandung rahasia dan ancaman. Hari itu, Iqbal hampir tak bisa bekerja dengan tenang. Pikirannya penuh pertanyaan. Ia ingin bertanya pada Tuan Huang, tapi pria itu sudah 2 hari tidak terlihat. Ia ingin bertanya pada Ahci, tapi wanita tua itu hanya mengulang satu kalimat jika Iqbal mulai menggali informasi. "Jangan tanya terlalu banyak, kamu hanya disuruh bekerja." Sore hari, saat mendorong kursi roda Nyonya Meilin ke teras, Iqbal tak tahan. "Ibu, apa benar ibu bisa berdiri?" Wanita itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk langit senja. "Bulan akan penuh 3 hari lagi," bisiknya. Iqbal mengernyit. "Maksud ibu?" "Bulan penuh," ulangnya. "Itu waktunya, perhitungan." Lalu ia diam. Iqbal mulai kehilangan batas antara kenyataan dan mimpi. Apa maksud bulan penuh? Perhitungan? Kenapa ia harus tahu tentang itu? Dan kenapa Nyonya Meilin tiba-tiba terdengar sangat sadar dan kuat? Malam itu,
Ia tidur dengan lampu menyala dan bantal menutupi kepala. Tapi tidur hanya berlangsung sebentar, karena menjelang tengah malam, ia kembali mendengar suara, langkah. Tapi bukan langkah pelan, langkah berat, tegas. Langkah orang berjalan dengan tujuan, dari lantai bawah menuju tangga. Lalu, berhenti di depan kamarnya. Iqbal menahan napas. Ia tahu tak boleh membuka pintu, tapi keringat mengalir deras. Ia menggenggam gagang pintu, bersiap jika seseorang mencoba masuk. Namun tak ada suara lagi, hanya diam. Saat fajar menyingsing, ia memberanikan diri membuka pintu. Lorong itu kosong. Tapi di lantai depan kamarnya, ada jejak lumpur dan satu helaian rambut putih yang panjang. Ia memungutnya dengan tangan gemetar. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di rumah ini? Apa yang ia rawat benar-benar manusia? Hari itu, Iqbal bekerja dengan pikiran tak menentu. Sambil menyapu lantai, dapur yang lembab dan dingin, matanya berulang kali melirik ke lorong, ke arah tangga tempat suara langkah misterius itu terdengar semalam. Ia bahkan nyaris menjatuhkan gelas saat mendengar suara kursi roda Meilin bergerak tiba-tiba di ruang tengah padahal tak ada yang mendorong. Saat ia membungkuk hendak mengambil lapel, sesuatu menarik perhatiannya di bawah rak dapur tua, yang warnanya sudah mengelupas, dengan besi karatan di ujung-ujungnya. Ada sobekan kertas kecil, kumal, seperti sudah lama terlipat. Dengan penasaran bercampur ragu, Iqbal menariknya keluar. Kertas itu basah di sudutnya, berdebu, dan ada goresan tinta merah di satu sisi. Tulisannya, dalam bahasa Mandarin. Iqbal bukan tidak bisa baca, tapi ia hanya bisa membaca beberapa huruf dasar. Sisa tulisan itu tampak seperti kode atau peringatan. Ia memutuskan membawa surat itu diam-diam ke pasar, tempat biasa ia membeli sayur untuk rumah. Di sana, ia mengenal seorang ibu-ibu keturunan Tionghoa yang membuka toko kelontong. Namanya Butan. "Bu, saya nemu ini di rumah majikan saya," bisik Iqbal, menaruh kertas itu di balik kantong plastik berisi telur dan bawang. Butan membuka surat itu, matanya menyipit. Ini tulisannya sudah tua sekali, gumamnya. Iqbal menunggu dengan jantung berdetak kencang. Setelah beberapa saat, Butan mengangkat kepala. Tatapannya berubah. "Ini tulisan peringatan." "Peringatan?" bisik Iqbal. Ia mengangguk. "Artinya begini, dia bisa berjalan. Jangan percaya." Iqbal membeku. Tenggorokannya mengering. Ia menarik napas berat, nyaris tak percaya apa yang baru ia dengar. "Siapa yang nulis, Bu?" tanyanya. Butan menggeleng. "Tidak ada nama, tapi ini ditulis terburu-buru. Lihat goresannya, dan warnanya bukan tinta biasa. Ini seperti darah yang mengering." Iqbal merasakan pusing yang aneh. Dunia seperti memutar. Surat itu mungkin milik perawat sebelumnya, atau lebih buruk, korban sebelumnya. Malam itu, saat rumah kembali sunyi, Iqbal tidak bisa tidur. Ia membuka lemari tua di kamar belakang, yang selama ini hanya ia lewatkan. Lemari itu penuh album-album foto lama, tertutup debu dan sarang laba-laba. Ia duduk bersila di lantai, membuka lembar demi lembar. Foto pertama, Meilin muda, mengenakan gaun merah, tersenyum lebar di pesta pernikahan. Ia terlihat seperti wanita penuh cinta dan kehidupan. Foto berikutnya, Meilin memeluk seorang pria tinggi berkacamata, mungkin suaminya. Lalu, foto bersama bayi kecil. Seorang anak laki-laki yang tampak menggemaskan, dengan pipi cabi dan mata sipit mirip ibunya. Iqbal terkesiap. "Nyonya punya anak?" bisiknya sendiri. Kenapa tidak pernah ada yang menyebutkan itu? Ia terus membalik halaman. Foto-foto semakin sedikit, tapi ekspresi Meilin mulai berubah. Senyumnya memudar, wajahnya jadi lebih muram. Di beberapa foto terakhir, tak ada lagi sang suami. Tak ada lagi anak itu. Lalu satu foto terakhir,
menampilkan Meilin di ranjang rumah sakit, mengenakan gaun pasien. Matanya menatap kosong, dan di dinding belakangnya tergantung lukisan yang sama seperti di ruang kerja atas. Jadi dia pernah dirawat. Pagi harinya, Iqbal memberanikan diri bertanya pada Ahci saat mereka sedang membersihkan meja makan. "Ahci, Nyonya punya anak, ya?" Ahci menghentikan gerakannya. Jemarinya menggenggam kain lap erat-erat. Iqbal menunggu. Ahci menarik napas dalam. "Sudah cukup, kamu tak perlu tahu." "Kenapa, Ahci?" "Saya kerja di sini. Saya butuh tahu. Kalau ada bahaya datang saat kamu terlalu banyak bicara." Potong Ahci dengan suara tinggi, wajahnya menegang. Itu pertama kalinya Ahci meninggikan suara. Iqbal terpaku. Tapi saat ia hendak bicara lagi, Ahci menunduk, napasnya berat. Dulu, Nyonya itu memang ceria, tapi semua berubah. Setelah anaknya mati, Iqbal membelalak. "Anaknya mati?" Ahci tidak menjawab langsung. Ia berjalan ke wastafel, mencuci lap sambil bicara pelan. "Anaknya laki-laki. Namanya Jian. Kecelakaan. Tenggelam di kolam belakang. Waktu itu belum ada pagar. Katanya terpeleset, tapi orang-orang berbisik, itu bukan kecelakaan." Iqbal merasa tubuhnya menggigil. Lalu, sejak itu Nyonya berubah. Ia tidak pernah bicara. Suaminya kabur. Dan satu persatu, perawat yang dipekerjakan di sini pergi atau menghilang. "Kenapa kamu masih di sini, Ahci?" Wanita tua itu menoleh pelan. "Karena saya sudah terlalu tua untuk lari." Iqbal merasa jantungnya ingin meloncat keluar. Malamnya, saat ia mendorong Nyonya Meilin ke kamar, ia tak bisa menahan diri. "Ibu, saya lihat foto ibu. Waktu masih muda, waktu masih punya anak." Nyonya Meilin tidak menjawab. "Ibu masih ingat Jian?" Tiba-tiba, mata wanita itu menatap tajam. Tangannya bergetar di atas pangkuan. "Ibu," bisik Iqbal, "apa yang sebenarnya terjadi?" Lalu, tanpa suara, satu tetes air mata jatuh dari pipi Meilin. Seketika, ia menyeringai. Tatapannya kosong. Ia tertawa kecil, lalu bersuara lirih. "Dia belum pergi, Jian belum pergi." Iqbal mundur satu langkah. "Apa maksud ibu? Dia masih di sini." Nyonya Meilin berbisik. "Dia yang membisikimu. Dia yang melempar bayangan ke dinding. Dia suka kamu." Iqbal gemetar. "Ibu, saya nggak ngerti. Tolong jelaskan." "Ia akan datang saat bulan penuh," kata Nyonya Meilin. Lalu tiba-tiba tubuhnya lemas, terkulai kembali seperti semula. Seolah semua yang barusan hanyalah sandiwara, Iqbal memandang wajah wanita itu. Masih dengan tatapan tajam, masih dengan senyum dingin. Dan bulan tinggal 2 malam lagi menuju purnama. Ucapan itu terus terngiang-ngiang di kepala Iqbal bahkan hingga pagi menjelang. Ia duduk di dapur, menatap kosong ke secangkir teh yang sudah dingin sejak setengah jam lalu. Di luar, langit masih kelabu, mendung menggantung berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Iqbal baru saja mengangkat cangkir ketika suara roda kursi terdengar dari arah lorong. Itu Meilin, sendiri. Ia bergerak pelan, matanya kosong, seperti biasa, namun kini tangan kirinya menempel erat pada papan tulis kecil di pangkuan. Biasanya papan itu hanya untuk menulis air, makan, atau kamar. Tapi pagi ini, ia menulis satu kalimat yang membuat Iqbal tercekat. "Jangan tinggalkan aku." Iqbal berdiri perlahan. "Apa maksud ibu?" Meilin menatap lurus ke matanya, tidak berkedip. Kemudian tangan tuanya mulai menulis lagi. "Mereka ingin aku mati." Iqbal membaca kalimat itu berulang kali. "Siapa? Siapa yang ibu maksud?" Meilin menunjuk ke atas, ke arah loteng, tempat gudang penyimpanan dan ruang kerja almarhum suaminya berada. Ia lalu mendorong kursinya sendiri ke ruang belakang, ke arah ruangan kecil yang selama ini selalu terkunci. Tanpa berkata apa-apa, ia mengulurkan kunci. "Ibu, boleh saya masuk ke situ?" tanya Iqbal hati-hati.
Wanita itu mengangguk sekali. Lambat Tunkon Iqbal membuka pintunya. Ada aroma menyengat campuran debu dan karat. Ruangan itu gelap, penuh lemari arsip, dan di pojok ruangan ada satu meja tua dengan layar monitor besar. Ternyata pusat pengawasan CCTV. Dengan gemetar, Iqbal menyalakan monitor rekaman-rekaman muncul satu persatu. Tampak halaman rumah, lorong, dapur, dan kamar utama. Maylin mendekat, menunjuk ke folder dengan tanggal lama, sekitar 6 bulan lalu. Iqbal memutar salah satunya. Adegan dalam video itu membuat darahnya berdesir. Tampak seorang pemuda masuk ke dapur, membuka kulkas, lalu mengeluarkan bungkusan kecil dari saku jaketnya. Ia menuangkan isi bungkusan itu ke dalam sup yang sedang dimasak. Wajahnya terlihat jelas. Itu salah satu foto dari album keluarga. Anak Maylin sendiri. Ini Jian? Bisik Iqbal dan Maylin tidak menjawab. Ia menunduk, menulis cepat. Bukan hanya dia. Ia lalu menunjuk video lain. Kali ini, seorang perempuan, gadis muda dengan rambut dikuncir, masuk ke dapur di malam hari. Ia mengambil gelas bekas minum Maylin, menuangkan sesuatu dari botol kecil ke dalamnya, lalu mengaduk-aduk sebelum mengembalikan gelas itu ke tempat semula. Ibu, siapa dia? Anak tiriku. Iqbal memandang wanita itu lama. Kenapa mereka melakukan ini, Bu? Maylin menulis pelan kali ini. Jemarinya bergetar. Uang, warisan. Mereka pikir aku sudah tua dan bodoh. Aku tahu, tapi aku diam. Iqbal mengusap wajahnya. Lalu kenapa ibu pura-pura lumpuh? Kenapa tidak lapor polisi? Siapa yang percaya wanita tua setengah lumpuh? Mereka bilang aku delusi. Aku harus buktikan. Aku butuh waktu. Iqbal menelan ludah. Dan aku, Maylin menatapnya dalam, lama. Lalu menulis, kamu tulus. Aku tahu dari awal. Iqbal terduduk di kursi kayu di sudut ruangan. Seluruh pikirannya kacau. Ia merasa seperti bidak kecil dalam papan catur besar yang tidak ia pahami aturannya. Awalnya ia hanya sopir, lalu jadi perawat. Kini, entah apa. Ia menoleh ke Maylin, suaranya pelan, parau. Apa saya cuma alat, Bu? Alat untuk rencana balas dendam? Maylin tidak menjawab, hanya menatap dengan mata berkaca. Katakan sesuatu, Bu. Jangan diam terus. Wanita itu menulis satu kalimat, lambat. Aku cuma ingin hidup. Iqbal merasa matanya panas. Ia tahu perasaan dijebak. Ia tahu bagaimana rasanya tidak dipercaya. Ia pernah dilecehkan oleh keluarga majikan lamanya. Tapi ini rumit. Ibu tahu saya takut. Tapi saya nggak bisa pergi begitu aja. Saya manusia juga, Bu. Saya punya hak tahu kebenaran. Maylin menggenggam tangannya pelan. Genggaman itu dingin tapi kuat. Kalau kamu pergi, mereka datang. Mereka tahu kamu mulai curiga. Mereka akan bunuh aku malam bulan purnama. Iqbal menggeleng cepat. Itu cuman kebetulan. Ibu cuma paranoid. Tapi Maylin menatapnya tajam, lalu menulis satu kalimat terakhir. Percaya atau tidak terserah. Tapi malam itu kamu juga target. Iqbal terdiam. Ketakutan menyelusup perlahan, masuk ke pori-pori pikirannya. Kalau benar, kita harus lakukan sesuatu. Maylin mengangguk pelan. Iqbal berdiri. Ia menarik napas dalam, lalu mendekati pintu. Saya butuh waktu untuk berpikir. Tapi janji saya, Bu, saya tidak akan tinggalkan ibu sendirian. Saat ia melangkah keluar, di kejauhan suara gemuruh terdengar. Langit memekat, dan di kalender dinding hanya ada satu lingkaran merah besar, besok malam, malam bulan purnama. Langit masih kelabu dan berat saat Iqbal kembali ke ruang tamu, di mana Ahci duduk diam di sudut, menatap tanpa ekspresi. Suara gerimis tipis mulai turun dari langit, menambah hening dan dingin ruangan itu. Iqbal menghela napas, berusaha mengumpulkan keberanian untuk bicara pada pembantu tua yang selama ini sangat pendiam. Ahci, saya mau tanya, suara Iqbal pelan, kenapa selama ini kamu diam? Aku tahu kamu tahu sesuatu tentang Bu Maylin dan keluarga ini. Ahci mengangkat kepala, matanya yang keriput menatap tajam ke arah Iqbal.
Sesaat keheningan menyelimuti, lalu dengan suara serak tapi tegas, Ahci mulai bicara. "Aku sudah bekerja di sini hampir 30 tahun, Nak," katanya. "Aku lihat banyak hal. Aku tahu segalanya. Lebih dari yang kamu kira." Iqbal duduk lebih dekat, hatinya berdegup cepat. "Kamu tahu apa? Ceritakan, Ahci. Aku harus tahu." Ahci menarik napas dalam, lalu mulai menceritakan dengan suara pelan tapi jelas. "Bu, Maylin dulu bukan seperti sekarang. Dia perempuan kuat, sehat, penuh semangat. Suaminya itu pria yang tidak setia. Dia berselingkuh dengan perempuan lain. Waktu itu, Bu Maylin hancur hati. Tapi dia tetap bertahan demi anak-anaknya." Iqbal menatap lurus ke mata Ahci. "Lalu kenapa Bu Maylin jadi seperti ini? Lumpuh, diam." Ahci menggeleng. "Itu bukan karena penyakit biasa. Itu strategi. Setelah suaminya meninggal karena serangan jantung, anak-anaknya mulai bertarung berebut warisan. Mereka tidak peduli pada ibu mereka. Bahkan sebelum Bu Maylin sakit, mereka sudah merencanakan untuk menjauhkan dirinya dari harta keluarga." Iqbal merasakan dingin menjalar ke tulang punggungnya. "Tapi kenapa Bu Maylin pura-pura lumpuh?" Iqbal bertanya lagi. Ahci menunduk sejenak, lalu menjawab dengan suara serak. "Dia ingin membalas, Nak. Membalas semua pengkhianatan yang diterimanya. Tapi dia juga takut. Takut kalau dia benar-benar sendirian. Jadi dia berpura-pura lemah, agar anak-anaknya lengah. Tapi dia masih punya rencana." Iqbal termenung. "Tapi kenapa semua perawat yang dulu pernah merawat Bu Maylin selalu hilang atau pergi?" Ahci memandang Iqbal tajam. "Karena mereka hanya alat, Nak. Sama seperti kamu. Kalau terlalu dekat dengan Bu Maylin, kamu akan dipakai, dan setelah itu dibuang. Semua perawat yang dulu sudah tahu terlalu banyak, dan mereka menghilang satu persatu." Iqbal merasakan jantungnya berdebar keras. "Kamu bilang aku akan dipakai dan dibuang? Aku tidak mau itu terjadi, Ahci." Ahci menepuk bahu Iqbal dengan tangan yang keriput tapi kuat. "Kalau kamu benar-benar ingin membantu Bu Maylin, kamu harus siap menghadapi risiko. Tapi kamu juga harus tetap waspada. Jangan terlalu percaya pada siapapun. Anak-anak Bu Maylin itu berbahaya. Mereka licik dan tidak punya hati." Iqbal menatap dalam-dalam ke mata Ahci, lalu berkata, "Aku sudah merasa ada yang tidak benar sejak awal. Tapi aku juga kasihan sama Bu Maylin. Aku ingin dia merasa tidak sendirian." Ahci mengangguk pelan. "Itu baik, tapi jangan sampai kebaikanmu membuat kamu terluka." Iqbal menatap langit di luar jendela. Hujan mulai turun deras, menetes dari atap rumah tua itu dengan suara berirama. "Ahci, kamu pernah coba bicara langsung sama Bu Maylin tentang semua ini?" tanya Iqbal. Ahci menggeleng pelan. "Dia sudah tertutup lama, Nak. Banyak yang sudah dia tahan sendirian. Tapi aku tahu, di balik matanya itu ada api yang tak pernah padam." Iqbal diam, merasakan beratnya rahasia yang kini menempel pada rumah tua ini. Tiba-tiba, Ahci berdiri dan berjalan ke arah Maylin yang duduk diam di kursi roda. Dengan suara lirih ia berkata, "Dia bukan hanya sakit fisik, Nak. Dia sakit karena pengkhianatan. Dan kamu harus hati-hati menjaga hatimu juga." Iqbal melihat ke arah Maylin yang menatap kosong, lalu kembali ke Ahci. "Aku janji akan berhati-hati, tapi aku tidak bisa pergi. Tidak sekarang." Ahci menatap Iqbal lama, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu, kamu sudah membuat pilihan yang berat, Nak. Jalan ini tidak mudah, tapi aku akan membantumu sebisa aku." Iqbal merasakan beban yang semakin berat, tapi juga sebuah tekad yang tumbuh. Ia sadar, untuk melindungi Maylin dan dirinya sendiri, ia harus mengerti lebih banyak dan bersiap menghadapi apapun. Ketegangan semakin terasa dalam rumah itu, seperti udara yang sudah penuh dengan rahasia dan bahaya yang tersembunyi. Malam bulan, purnama tinggal beberapa jam lagi. Iqbal menatap Ahci dan Maylin, hati bergolak antara takut dan harapan. Ini baru permulaan, bisiknya dalam hati.
Langit malam yang gelap masih menyelimuti rumah tua itu saat Iqbal duduk termenung di sudut ruang tamu. Pikirannya berputar liar setelah percakapan panjang dengan Ahci. Udara dingin menusuk, tapi hati Iqbal terasa lebih panas dan bergejolak dari sebelumnya. Ia tahu, perjalanan ini belum usai, bahkan baru saja memasuki babak paling berat. Tiba-tiba, suara halus tapi penuh tekanan memecah keheningan. Iqbal. Suara itu lirih namun jelas, berasal dari kursi roda di sudut ruangan. Mata Meilin menatap dalam ke arah Iqbal, seperti menembus jiwa. Kau sudah tahu banyak sekarang. Iqbal mengangkat kepala, wajahnya penuh tanya dan waspada. Bu Meilin, apa yang ibu inginkan sebenarnya? Nyonya Meilin menggerakkan tangannya perlahan, menunjuk ke arah meja kecil di dekatnya. Di situ, sebuah amplop coklat berisi uang tunai tergeletak. Iqbal merasakan getaran tak nyaman di dadanya. Aku tahu anak-anakku akan datang menagih. Mereka haus akan harta, bahkan rela mengorbankan siapa saja. Kau bisa menghilangkan mereka, kata Meilin pelan, seolah menguji keberanian Iqbal. Iqbal terkejut. Apa maksud ibu? Meilin mengedipkan mata, suara seraknya mengeras. Aku tidak bisa melakukannya sendiri lagi. Mereka sudah berencana mengambil semuanya, termasuk aku. Tapi kau bisa membantu aku, dan aku akan memberimu lebih dari yang pernah kau bayangkan. 200 juta per bulan saja masih kecil dibandingkan ini. Hening sejenak. Iqbal memandang tajam ke arah Meilin, mencoba menangkap maksud yang tersembunyi di balik kata-katanya. Tapi Bu, itu kejahatan. Aku bukan orang seperti itu, jawab Iqbal sambil menggeleng, dadanya berdebar tak menentu. Meilin menatap tajam. Iqbal, kau sudah terlalu dalam. Di sini kau punya dua pilihan, ikut gila bersama aku, atau lari dan membongkar semuanya. Tapi kau tahu, keluar dari sini bukan perkara mudah. Iqbal terdiam, bayangan keluarganya yang sakit dan terlilit utang kembali menari di benaknya. Di satu sisi, tawaran Meilin bisa menyelesaikan semua masalah itu dalam sekejap. Tapi di sisi lain, ada suara kecil di dalam hati yang menolak ikut terjerumus dalam konspirasi gelap ini. Aku tidak mau jadi bagian dari ini, Bu, kata Iqbal dengan suara serak. Aku datang ke sini untuk membantu, bukan untuk terlibat dalam kekejaman. Meilin menghela napas panjang, matanya redup tapi penuh kepedihan. Aku juga korban, Iqbal. Korban keluarga yang mengkhianatiku. Jika kau menolak, kau tidak hanya membuang aku, tapi juga menolak dirimu sendiri. Iqbal menunduk, tak mampu membalas. Hatinya terbelah. Di sudut lain, Ahci yang selama ini diam, akhirnya berbicara dengan suara parau. Iqbal, kau harus berhati-hati. Keluarga ini penuh jebakan. Tapi kalau kau punya nyali untuk menghadapi, aku akan berdiri di sisimu. Iqbal menatap Ahci, melihat keteguhan yang jarang ia temukan. Kalau aku ikut, aku harus siap apa, Ahci? Apa yang akan terjadi? Tanya Iqbal, ketakutan mulai menggerogoti. Ahci mengangguk perlahan. Kau akan menjadi musuh banyak orang. Tapi kau juga punya kesempatan untuk mengungkap kebenaran. Pilihan ada di tanganmu. Iqbal menghela napas panjang, matanya mulai basah. Aku harus pulang dan memikirkan ini. Aku tidak bisa langsung memutuskan sekarang. Meilin tersenyum samar. Pikirkan baik-baik, Iqbal. Tapi ingat, waktu tidak berpihak padamu. Saat Iqbal beranjak pergi, hatinya penuh gejolak, dan pikiran berkelana ke masa depan yang tak pasti. Ia sadar, langkah selanjutnya akan menentukan nasibnya. Apakah menjadi bagian dari gelap, atau menjadi pembawa cahaya? Iqbal berdiri di depan jendela kamar sempit itu, matanya masih menatap gelap malam yang membungkus rumah tua itu. Bayangan Meilin berdiri di balkon semalam terus menghantuinya, tatapan penuh kemarahan yang tak mudah dilupakan. Ia merasakan dingin yang menusuk lebih dari udara luar. Keputusan sudah bulat dalam hatinya. Ia tak akan terjerumus lebih dalam ke dalam konspirasi gelap keluarga Meilin, sekalipun itu berarti meninggalkan bayaran besar yang selama ini menjadi mimpi keluarganya.
Harga diri dan keselamatan jauh lebih penting daripada uang. Iqbal mengeluarkan ponselnya untuk pertama kalinya setelah sampai di rumah Maylin dan menyalakan rekaman suara yang sudah ia simpan dengan hati-hati. Pengakuan Maylin tentang semua yang terjadi, tentang kebohongan anak-anaknya, tentang sakit yang dipura-pura, dan tentang rencana-rencana gelap yang mengancam nyawanya. Dengan hati-hati, ia mengirimkan rekaman itu secara anonim ke sebuah media Taiwan yang sudah ia kenal lewat tetangga pasar. "Kau sudah yakin dengan ini, Iqbal?" tanya Ah Ci dengan nada pelan tapi serius saat mereka berdua duduk di ruang tamu yang remang. Iqbal menelan ludah, ini satu-satunya cara. Kalau aku diam, aku ikut terbawa ke jurang ini. Aku nggak mau jadi pion lagi, Ah Ci. Ah Ci mengangguk pelan. Berani kau mengambil risiko besar. Kau tahu mereka tak akan tinggal diam. Malam itu, Iqbal tidur dengan rasa was-was. Suara angin yang menghempas daun-daun kering di luar seolah jadi tanda tanya besar yang menghantui. Keesokan harinya, rumah itu sudah dipenuhi oleh polisi. Kerumunan warga kampung sekitar berkumpul, berbisik-bisik. Maylin, yang biasanya terbaring tak berdaya, kini berdiri di tengah kerumunan dengan ekspresi penuh amarah dan kesedihan. Tangan-tangannya yang dulu tak berdaya kini menggerakkan dengan tegas. Iqbal berdiri di sudut, menatap dengan campuran rasa lega dan takut. Ah Ci berdiri di sampingnya, matanya juga berkaca-kaca. Polisi memanggil Maylin dengan suara tegas. "Anda harus ikut kami untuk pemeriksaan lebih lanjut." Maylin menatap Iqbal, matanya penuh kebencian dan peringatan. "Kau pikir ini selesai, Iqbal? Kau baru saja memulai nerakamu sendiri." Iqbal menelan ludah. "Aku hanya ingin kebenaran terungkap, Bu Maylin." Polisi mengangkat tangan untuk menenangkan kerumunan. Maylin dibawa pergi dengan tangan diborgol, dan rumah itu mulai kosong tanpa suara, hanya menyisakan jejak misteri yang belum sepenuhnya hilang. Setelah beberapa hari, Iqbal sudah kembali di kampung halamannya di Jawa Barat. Ia duduk di teras rumah, melihat matahari terbenam dengan tenang yang tak biasa. Keluarganya menatapnya dengan campuran kebingungan dan kekhawatiran. "Bagaimana semuanya, Nak?" tanya ibunya pelan. Iqbal menghela napas panjang. "Aku kembali dengan tangan kosong, Bu. Tapi aku merasa lega. Aku memilih jalan yang benar, walau berat." Ayahnya mengangguk pelan. "Kadang harga diri memang lebih mahal daripada uang. Aku bangga padamu." Namun, ketika ia membuka paket yang datang tanpa alamat pengirim, jantungnya berdegup kencang. Di dalam paket itu ada sebuah foto. Maylin berdiri di depan balkon rumahnya, wajahnya penuh amarah yang membara. Di bawah foto itu, selembar kertas kecil dengan tulisan tangan. "Kita belum selesai." Iqbal membeku. Tangan gemetar memegang kertas itu. Bayangan Maylin yang dulu tampak rapuh, kini terasa lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. "Apa ini?" tanya ibunya, yang ikut melihat. Iqbal menggeleng. "Ini sebuah peringatan. Mereka tidak akan berhenti. Aku harus siap." Suasana menjadi sunyi. Hanya terdengar suara angin yang lembut mengayun daun-daun di luar. Namun di dalam dada Iqbal, sebuah api ketakutan dan tekad mulai menyala. Ia tahu, perjuangan melawan bayang-bayang gelap keluarga Maylin baru saja dimulai. Dan kali ini, ia harus lebih berhati-hati, atau terperangkap dalam permainan yang jauh lebih berbahaya. Tamat.